Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya beragama Islam dan indahnya perbedaan. Ketika hari ini kita berada di agama Islam dan kita seorang muslim, akan tetapi kita tidak boleh mengatakan atau mendoktrin bahwasanya orang-orang yang non muslim itu harus masuk muslim. Karena kenapa? Setiap orang mempunyai kepercayaannya masing-masing, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini diakui ada beberapa agama, dan bahkan ketika kita merayakan agama kita, maka orang-orang yang lain yang bukan agama Islam, mereka juga harus menghargai. Dan begitupun dengan kita agama Islam, kita juga harus menghargainya terhadap perayaan-perayaan yang ada di agama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat beserta salam kepada baginda kita yaitu Muhammad SAW, di mana dengan berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya beragama Islam saat ini. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pada ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada akhir surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sesungguhnya rasul itu diutus untuk orang-orang mukmin. Dan pada ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin bagi Allah itu membebani seseorang melainkan di luar batas kemampuannya. Dan mereka pun berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nasina itu dalam bahasa Arab yaitu asal katanya dari nasiya yansa. Dan kita manusia itu termasuk nasiya yansa, yaitu seorang yang lupa. Kita sifat manusia itu sebagai pelupa. Nah, ma'asyiral muslimin, sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia itu memiliki sifat lupa dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dengan adanya sifat lupa kita itu, maka kita memohon ampun kepada Allah untuk Allah tidak mengazab kita orang-orang yang lupa. Allah tidak mengazab kita dan Allah mengampuni di saat kita lupa. Mungkin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya ketika kita sedang tertidur atau ketika kita sedang musafir, itu ada rukhsah yang Allah berikan.
Misalkan kita tidur kemudian waktu sholat kita sudah terlewat atau sudah di akhir waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita karena kita tertidur bukan disengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami terhadap beban-beban yang berat, di mana beban tersebut belum Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna, dan janganlah Engkau pikul kepada kami dengan sebuah ujian yang besar, dengan sebuah pikulan yang besar. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, sebagaimana telah Engkau berikan ampunan yang sangat luas. Kemudian pada ayat-ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwasanya wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau wahai manusia itu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Janganlah kita memijak di atas bumi ini dalam keadaan sombong atau angkuh. Karena kenapa? Kita hanyalah manusia yang Allah ciptakan itu dari tanah, dari tanah, dan sedangkan jin itu tercipta dari api. Apa yang kita sombongkan? Apa yang bisa kita enggankan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak para malaikatnya untuk bersalawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada pertemuan hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga perkataan-perkataan kita daripada perkataan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada hari-hari kita banyak menghabiskan waktu kita, banyak menghabiskan tenaga kita, dan banyak menghabiskan pikiran kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang sia-sia. Mungkin dalam Al-Quran banyak Allah tegaskan, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun. Ya di situ merupakan harfun nida dalam bahasa Arab yang berarti panggilan. Panggilan Allah. Allah menyeru kepada orang-orang yang muslim, Allah menyeru kepada orang-orang yang mukmin agar orang-orang yang beriman tersebut tidak lalai terhadap perkataan mereka, perbuatan mereka. Pada surah Al-Ma'un Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Nah, fawailul lil musallin, maka janganlah lalai terhadap salat kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, di mana orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Di mana yang dimaksud dengan lalai dalam salatnya? Bisa jadi kita menunda-nunda waktu salat, atau bisa jadi kita lalai dalam salat kita. Lalai dalam salat diartikan bahwasanya ketika dalam salat kita tidak menghadirkan kekhusyukan. Kita tidak fokus dengan salat kita. Mungkin di rakaat kedua atau di rakaat ketiga kita lupa. Apakah kita sudah tahiyat awal tadi? Apakah kita mungkin ketika kita tahiyat mungkin kita terbaca lagi Al-Fatihah, atau ketika kita bangun kita terbaca lagi At-Tahiyatul. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kita dalam surah Al-Ma'un, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat. Nah, sedangkan kita bertanya, kenapa Allah memberikan celaka terhadap orang yang salat? Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Orang yang salat saja celaka, apalagi orang yang tidak salat.
dalam sebuah kajian-kajian kita pelajari bahwasanya seseorang yang menjadi imam di sholat itu dibagaikan seorang pilot atau dibagaikan seorang yang membawa pesawat atau membawa kapal atau nahkoda. Apabila seorang imam tersebut lalai dengan tugasnya yang sudah diberikan, maka apakah makmumnya itu bisa keluar dari sholat? Tidak bisa. Apakah penumpang-penumpang yang ada di kapal bisa loncat ke laut? Tidak bisa. Akan tetapi makmumnya itu wajib mengikuti imam. Orang-orang yang ada dalam pesawat wajib mengikuti pilotnya. Tidak mungkin mereka terjun bebas. Begitu juga dengan para imam sholat. Mereka itu jika kita baca artikel, orang-orang yang mampu menjadi imam dalam sholat itu mereka itu menggunakan otak kanan dan otak kiri mereka. Sedangkan makmum mereka hanya menggunakan otak kiri saja. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Timbul pertanyaan untuk kita. Bahkan apabila satu waktu saja kita tidak sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar memberikan azab kepada orang tersebut. Apabila seorang imam membawa ayat-ayat suci Al-Quran dalam sholatnya dan makmum mengikutinya, sehingga apabila ada sebuah kesalahan yang terjadi di imam, makmum di belakang itu bisa mengkode, bisa memberikan tepuk atau bisa memperbaiki ayat-ayat yang dibacakan dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita perlu menjaga lisan kita, menjaga hati kita agar kita tidak terlarut dalam keadaan yang sia-sia, agar kita tidak terlarut dalam keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema yang kita angkat yaitu menjaga lisan, hati kita dan pikiran kita atau perkataan-perkataan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jika kita membaca kisah pada zaman Rasulullah, itu ada sebuah kisah yaitu kisah Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad tersebut pada masa itu tidak ada yang namanya dokumentasi, sehingga orang-orang awam pada saat itu mereka mungkin tidak mengenal. Padahal Imam Ahmad itu sangatlah populer pada masa itu, sangatlah masyhur, sangatlah terkenal. Pada suatu hari Imam Ahmad melakukan perjalanan, kemudian Imam Ahmad menginap di sebuah surau atau di sebuah masjid pada saat itu. Nah, marbot masjid pada saat Imam Ahmad menginap di sebuah masjid, maka marbot masjid tersebut tidak kenal dengan Imam Ahmad. Marbotnya berpikir bahwasannya itu hanya orang-orang biasa yang ingin tidur di masjid. Kemudian marbot masjid tersebut menegur Imam Ahmad bahwasannya tidak boleh ada orang yang tidur di masjid, karena itu tempat sholat, tempat beribadah, sehingga dilarang untuk beristirahat atau tidur dalam keadaan lelap di sebuah masjid tersebut. Akan tetapi Imam Ahmad tidaklah memiliki sifat sombong, tidaklah membangga-banggakan diri, karena beliau datang ke sebuah masjid tersebut bukan dengan Pajero atau bukan dengan Innova Reborn atau bukan dengan kendaraan-kendaraan yang mewah. Akan tetapi beliau bermusafir, melakukan safar, yaitu dengan membawa bekal hanya beberapa baju dan dengan sebuah tas saja. Nah, Imam Ahmad tersebut keluar dari masjid sehingga duduklah di depan masjid. Kemudian di saat marbot tersebut pergi, Imam Ahmad kembali lagi kepada masjid untuk menginap di situ. Sedangkan marbot masjid itu konsisten dia. Arti konsisten, dia tetap melarang. Wahai seseorang, sedangkan dia tidak mengenal bahwa itu Imam Ahmad,
di sini masjid, tidak boleh ada seseorang pun yang menginap di sini. Kemudian mungkin jika kita hari ini mungkin kita berpikir dia tidak mengenal saya, makanya dia mengusir saya dari masjid. Mungkin kalau dia marbot tersebut mengenal Imam Ahmad, mungkin bisa jadi bahkan dijamu ke rumahnya dan diberikan pelayanan yang service excellent, pelayanan yang sangat bagus. Nah, kemudian ada seseorang yang melihat Imam Ahmad diusir oleh marbot tersebut. Kemudian karena sudah 2 kali Imam Ahmad marbot mengusir Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad pun termenung dan tidak tahu harus kemana. Nah, ada seorang penjual roti. Ada seorang penjual roti memanggil Imam Ahmad, "Wahai saudaraku," atau biasa di sana mungkin dikenal dengan Syekh, ya. Syekh itu ada 3 makna kalau dalam bahasa Arab. Bisa jadi sebagai orang tua, syekhun atau syekhoh itu orang tua, atau bisa jadi syekh itu orang pintar, orang yang mahir dalam sebuah bidang ilmu, atau bisa juga dipanggil dengan disebut juga dengan orang kaya, saudagar, itu bisa juga syekh. Jadi kalau jika kita tidak memahami ilmu dalam bahasa Arab, mungkin kita merasa disanjungi, padahal mungkin karena usia udah tua maka dipanggil syekh, atau mungkin karena dia dikenal dengan banyak hartanya juga bisa dipanggil syekh. "Wahai syekh, ta'al," katanya, "kemarilah," katanya. Kemudian penjual roti tersebut melayani Imam Ahmad dengan sangat baik. Karena penjual roti tersebut melihat Imam Ahmad diusir dari masjid, maka Imam Ahmad dipersilahkan untuk berteduh atau untuk beristirahat di tempat penjual roti tersebut. Nah, seorang penjual roti itu adalah orang yang sangat sederhana. Beliau itu sedang menjual roti, sedang berzikir kepada Allah, subhanallah, 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 atau astagfirullah, beristighfar kepada Allah. Artinya lisan seorang penjual roti tersebut tidak digunakan untuk sia-sia. Nah, pada malam hari Imam Ahmad menginap di sebuah tempat penjual roti tersebut, sehingga Imam Ahmad termenung dan melihat tingkah laku si penjual roti, sehingga timbul pertanyaan dari Imam Ahmad, "Wahai saudaraku," atau biasa dipanggil "ya akhi, kenapa engkau berzikir di setiap sela-sela engkau berjual roti?" Apa jawaban dari seorang penjual roti? Jawabannya yaitu, "Aku sudah berzikir sejak lama, wahai Imam." Dan bahkan Imam Ahmad bertanya, "Apa keinginan-keinginan atau apa cita-citamu yang belum Allah kabulkan?" Nah, penjual roti tersebut menjawab, "Semua apa yang aku inginkan sudah tercapai," kata penjual roti. "Ada satu hal yang belum Allah kabulkan." Sehingga membuat Imam Ahmad itu penasaran, apa yang penjual roti inginkan yang mana belum Allah kabulkan. Nah, ma'asyiral muslimin, sahabat Hujjah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa selalu melaksanakan zikir, selalu mengucapkan dan bertasbih kepada Allah. Apa jawaban dari seorang penjual roti tersebut? Yaitu berjumpa dengan salah satu ulama yang bernama dengan Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad itu menangis, bersedih. Karena kenapa? Artinya seluruh keinginan penjual roti tersebut sudah tercapai, sedangkan penjual roti tersebut tidak tahu bahwasanya yang menginap di tempatnya itu adalah seorang imam dan seorang ulama masyhur pada saat itu yang ingin beliau jumpai. Sungguh maha besar Allah, masya Allah, tabarakallah, bahwasanya semua impiannya, semua keinginannya sudah Allah kabulkan.
sehingga Imam Ahmad memeluk seorang penjual roti tersebut dan mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya semua keinginanmu itu sudah Allah kabulkan, karena orang yang engkau jumpai ini adalah seseorang yang ingin engkau jumpai, dan saya adalah Imam Ahmad, kata Imam Ahmad. Maka ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kisah seorang penjual roti dan Imam Ahmad, yaitu beliau senantiasa selalu mengingat kepada Allah. Di sela-sela pekerjaannya, beliau bertasbih menyebut nama Allah. Beliau menyebut asma'ul husna. Beliau bertasbih kepada Allah, sehingga apapun amalan yang beliau lakukan, maka Allah senantiasa ridha terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penjual roti. Sedangkan kita hari ini yang sudah mempunyai pekerjaan tetap atau PNS, ASN atau polisi, Polri, pejabat-pejabat pemerintah daerah atau pejabat-pejabat pemerintah pusat, apakah hari ini kita sudah bersyukur kepada Allah? Apakah hari ini kita sudah mengingat Allah di sela-sela pekerjaan kita? Dan di setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, kita sesungguhnya kita mengingat Allah dan kita libatkan Allah, agar apapun yang kita lakukan, kita mengingat kepada Allah dan senantiasa melibatkan Allah, sehingga tidak ada perbuatan kita, tidak ada keputusan kita yang sia-sia. Nah, dalam sebuah mahfudot dikatakan fakir qabla an ta'zima, yang artinya berfikirlah sebelum kita bertindak. Kenapa kita disuruh berfikir lalu bertindak, bukan bertindak lalu berfikir? Karena ketika kita berfikir lalu bertindak, maka sebuah tindakan kita itu insya Allah sebuah tindakan yang benar, bukan tindakan yang salah. Bukan ta'zim dulu, fakir qabla an ta'zim, bukan an ta'zima dulu kemudian baru berfikir. Maka begitu juga dengan lisan kita hari ini. Apabila kita mengatakan, mengeluarkan satu saja perkataan, apakah kita sudah berfikir terlebih dahulu, kemudian kita baru mengatakan? Sehingga tidak ada hati orang-orang muslim, hati teman-teman kita itu merasa sakit dengan perkataan lisan kita, dengan perkataan-perkataan tercela kita. Karena ketika kita menyakiti hati seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin membuat kita merasa terbeban dengan sebuah lisan kita. Karena diibaratkan lisan itu tidak bertulang. Maka apabila kita mengucapkan tanpa berfikir, apabila kita mengucapkan tanpa berfikir yang jernih dulu, maka banyak hati-hati saudara kita yang akan tersakiti. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita ingin mengatakan sesuatu, maka katakanlah dengan perkataan yang benar. Falyakul khairan, maka berkatalah dengan kata-kata yang benar. Atau liyasmut, apabila kita tidak bisa mengatakan yang benar, maka kita dianjurkan untuk diam. Bahkan ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang dalam keadaan amarah, itu banyak syaitan dari kanan ke kiri itu merasuki kita atau menghasut kita, sehingga ketika kita berada dalam keadaan emosi itu mungkin kita tidak bisa mengontrolnya. Bahkan jika kita baca itu, apabila kita sedang emosi, jika kita dalam keadaan berdiri maka duduklah, atau ketika kita duduk masih dalam keadaan emosi juga maka berbaring. Atau hal yang paling afdol apabila kita sedang dalam keadaan emosi itu berwudu. Karena kenapa? Mungkin ketika kita berwudu kita ingat dengan Allah. Atau jika ketika kita sudah berwudu dan kita masih emosi juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran agar hati kita merasa tentram, agar jiwa kita merasa tenang. Ayyuhal mutmainnah, ya ayyatuhal mutmainnah,
Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, apa kata Allah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang, maka hati kita menjadi tentram. Nah, berapa kali hari ini kita sudah berzikir? Berapa kali kita sudah mengingat Allah? Berapa kali kita sudah menyebut asma-asma Allah sehingga hati kita, pikiran kita, dan lisan kita itu menjadi tenang, dan tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sia-sia, tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu tercela. Maka solusi dari hati yang bersih, jiwa yang bersih, jiwa yang tenang itu hanyalah mengingat Allah, atau kita bergabung dengan majelis-majelis ilmu, karena di setiap majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan langsung, dan para malaikat-malaikat itu berdoa kepada Allah agar dimuliakan orang-orang yang sedang berada dalam majelis ilmu. Bahkan mungkin ketika kita hadir dalam sebuah majelis ilmu, mungkin kita merasa berat, atau kita merasa mengantuk, atau kita merasa lelah dengan menuntut ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang ada dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu itu diibaratkan dengan taman-taman surga. Ada para malaikat yang hadir di saat itu, ada para malaikat yang membersamai orang-orang yang sedang berada dalam majelis ilmu. Sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa dalam hari-hari kita itu kita menjaga niat baik kita menjaga lisan kita menjaga hati kita, dan kita menjaga pandangan kita dan perkataan kita, agar setiap perkataan, setiap langkah kita, dan setiap perbuatan kita tidak sia-sia, tidak tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menanti-nanti doa hambanya. Dan bahkan ketika kita berdoa sama Allah, misalkan doa itu diibaratkan ada seorang pengemis atau ada seorang yang meminta-minta datang ke depan rumah kita, datang ke teras kita, dan dia memohon, Pak berikan saya sedekah, Pak berikan saya beras atau apapun. Kita sebagai manusia itu, maka kita tidak tega, apalagi jika dia sudah 1 jam duduk di teras kita, dia meminta terus-terus. Mungkin kita akan memberikan apa yang kita miliki di rumah kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menegaskan, innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa enggan atau merasa malu apabila Allah tidak mengabulkan doa-doa hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah bosan-bosan kita berdoa sama Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita impikan 10 tahun, 20 tahun ke depan, atau bahkan 50 tahun ke depan, jika kita masih hidup, maka berdoalah sama Allah, memintalah kepada Allah hal-hal yang baik. Bahkan mungkin hal sederhana yang kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah kita kesehatan. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya, atau banyak orang-orang yang menikmati masa tuanya itu mungkin di rumah sakit, atau mungkin mereka tidak bisa bangun, atau stroke. Apa yang harus kita lakukan? Kita syukuri nikmat-nikmat Allah. Dari sekarang kita muda, kita harus bisa memilah-milih makanan kita. Kita harus bisa memilah-milih mana makanan yang boleh kita konsumsi, mana makanan yang tidak bagus untuk kita konsumsi. Dan bahkan jam tidur kita, jam istirahat kita juga harus kita lihat. Pola makan kita, pola tidur kita juga harus kita lihat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pilihan. Apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, itu ada di pilihan kita. Karena di dalam hidup ini ada nasib dan ada takdir. Nasib itu memang mungkin kita sendiri yang pilih. Sedangkan takdir seperti maut, kapan kita lahir,
bagaimana karir kita ke depan, itu mungkin Allah yang menentukan. Bahkan termasuk jodoh kita, itu Allah yang akan menentukan, sehingga kita tidak bisa mengotak-atiknya. Akan tetapi kita sebagai manusia patutlah berusaha dan berdoa agar apapun yang Allah berikan nanti hasil dari akhir kita berdoa, bertawakal kepada Allah, itulah hasil yang terbaik menurut Allah. Mungkin kita sudah bahas juga tadi di awal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan ayat-ayat surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir itu Allah memberikan banyak arti, banyak makna di situ. Dalam Al-Ma'surat baik kubro atau sugro itu terdapat ayat-ayat terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah. Bahkan di Ka'bah itu tertulis ayat tersebut. Ketika dulu berhala, kemudian gambar-gambar atau pahat-pahat orang-orang terdahulu dipindahkan, maka digantikan dengan ayat yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah. Sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita, menenteramkan jiwa kita dengan apa? Yaitu dengan kita berzikir kepada Allah, dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah. Karena kita sadar sebagai manusia kita tidak luput dari lupa, kita tidak luput dari sebuah kesalahan di setiap hari, dan kita tidak boleh merasa diri kita itu sudah baik. Karena kenapa? Kita itu mungkin apa yang kita lakukan di saat tidak ada orang. Mungkin iya kita melakukan sholat, membaca Al-Quran di depan orang-orang. Kita sholat sunnah rawatib di depan orang-orang. Ketika kita pergi masjid setelah sholat isya menjelang sholat tarawih, mungkin kita melaksanakan sholat rawatib. Nah, itu mungkin di depan orang. Bagaimana dengan kita di belakang orang? Apakah kita tetap beristiqomah, tetap melakukan amal-amal solih ketika kita saat sendirian? Karena seseorang itu dikatakan imannya bagus atau tidak di saat dia dalam keadaan sendiri, tanpa dilihat oleh orang, tanpa dia ingin validasi dari orang, tanpa dia ingin pujian dari manusia. Karena pujian dari manusia itu tidak ada apa-apanya, tetapi nilai value yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itulah nilai yang sebaik-baik nilai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dengan menjaga lisan, menjaga hati, menjaga perkataan-perkataan kita, sehingga kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama para malaikat, bersama Allah Subhanahu wa taala langsung menyaksikan kita. Tidak ada satu hari pun, tidak ada satu menit pun, dan bahkan satu detik pun yang terlewatkan dari pantauannya Allah, yang terlewat dari amal catatannya malaikat. Nah, di hari akhir nanti kita akan petik apakah kita akan mengambil buku amal kita dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Itu terdapat dalam Al-Quran. Apabila kita mengambil dari sebelah kanan, maka alhamdulillah kita mendapatkan buku amal kita dengan sangat terpuji. Akan tetapi jika kita mengambil dengan tangan kiri kita, maka nauzubillah, itu kita mengambil buku amal kita jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik. Bahkan banyak amal-amal yang tercela yang dicatat oleh malaikat terhadap buku amal kita. Hari ini kita masih bisa memperbaiki diri. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita di setiap pagi. Disitulah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk memperbanyak amal-amal solih, untuk memperbanyak perkataan-perkataan yang bagus, untuk memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga semua perbuatan amal solih kita yang akan memetiknya di hari akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membawa kita ke jalan yang benar, selalu membawa kita ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, ya Allah, bawalah kami ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang Engkau tidak ridhai dan bukan pula ke jalan yang murka. Akan tetapi waladdallin, bukan yang tersesat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita sebagai hamba Allah selalu berada dalam keadaan jalan yang lurus, selalu berada dalam keadaan orang-orang yang solih, selalu berada ingin, penasaran dan mau menimba ilmu-ilmu yang ada dalam majelis-majelis, yang ada dalam liko-liko atau pertemuan-pertemuan. Karena ilmu kita ini sangatlah terbatas, sedangkan ilmunya Allah itu tiada batas. Maka jika semakin kita belajar, semakin kita merasa kita tidak ada apa-apanya, kita merasa bodoh, kita merasa tidak mengetahui. Akan tetapi jika kita tidak belajar, mungkin kita merasa kita sudah pintar, kita merasa diri kita sudah hebat. Akan tetapi ketika kita pergi ke sebuah majelis, di mana di sebuah majelis itu diterangkan makna-makna Al-Quran, terjemahan-terjemahan, atau ayat-ayat yang dimana ayat mutasyabihat, atau ada ayat-ayat yang selain mutasyabihat, di situ kita merasa bahwasanya kita itu masih jauh dari kata sempurna, kita itu masih jauh dari kata hebat, kita masih jauh dari kata pintar. Karena kenapa? Jika kita melihat orang-orang hebat, orang-orang muslim terdahulu, mereka itu menghafalkan banyak hadis, mereka itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran pada masa Rasulullah. Sedangkan kita hari ini, kita sudah ada mushaf. Nah, di mushaf ini ada rasam Utsmani, kita hanya tinggal membaca saja. Bahkan ada itu lembaga di pusat itu, mereka para pentashih Al-Quran, mereka lah yang mengecek ayat-ayat Al-Quran apakah sudah benar. Sedangkan nanti ada suatu hari sebelum hari kiamat itu, Allah cabut semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah cabut semua ayat-ayat yang ada dalam mushaf. Sehingga apalagi yang ingin kita baca? Di situ mungkin kita merasa menyesal. Di situ mungkin kita merasa, kenapa saya dulu tidak membaca Al-Quran? Sehingga ketika Allah tarik semua ayat-ayat Al-Quran tersebut, di situ kita merasa kita ingin kembali lagi untuk membaca Al-Quran. Sedangkan sekarang kita masih Allah berikan kehidupan, masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan waktu yang luang, dan umur kita juga masih muda, masih banyak hal-hal yang belum kita coba, dan masih banyak hal-hal baik yang harus kita coba. Sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, dan stay positif, kita harus melihat sesuatu itu dengan pandangan yang positif, bukan pandangan yang negatif. Karena kenapa? Jika kita melihat, jika sebuah pandangan kita terhadap suatu hal dengan hal yang positif, maka semuanya itu terbawa positif. Akan tetapi jika kita sedikit-sedikit melihat suatu hal tersebut dalam keadaan negatif, maka semuanya itu kita suuzon, semuanya itu kita berburuk sangka kepada Allah. Akan tetapi kita dianjurkan untuk berhusnuzon kepada Allah, kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apapun yang Allah berikan untuk kita, itu tidak mungkin Allah memberikannya itu buruk. Bahkan mungkin apabila kita mendapati sebuah cobaan, kita mendapati sebuah ujian, kita tidak akan langsung mengetahui apa hikmah dari sebuah cobaan tersebut. Akan tetapi mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kita tahu, oh ternyata Allah memberikan saya dulu ujian ini jawabannya. Oh ternyata Allah memberikan saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, karena mungkin bukan orang itu yang terbaik untuk kita, atau kita bukan orang yang terbaik untuk dia, atau mungkin di antara kita ada orang tuanya yang sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin memang kita merasa sedih, kita merasa galau, kita merasa kehilangan separuh jiwa kita. Akan tetapi dengan semua cobaan yang Allah berikan tersebut,
Itu semua ada ibrohnya, ada pelajarannya, ada istimbatnya. Apabila kita beriman, apabila ada iman kita dalam hati kita, maka sewajarnya kita senantiasa setiap hari kita melakukan amal-amal solih, menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga perkataan-perkataan kita, supaya tidak menyakiti hati orang-orang muslim, menyakiti hati teman-teman kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, pelajaran yang berharga untuk kita semua. Jadikanlah siaran yang ada ditayangkan oleh Puja TV menjadi sebuah introspeksi diri kita, menjadi sebuah ladang amal di saat yaumil akhir nanti. Semoga senantiasa setiap langkah-langkah kita Allah mudahkan, setiap langkah-langkah kita Allah ridhoi. Billahi faisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.